Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan, di saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini terangkat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan menjadi nats inti perenungan kita di saat ini adalah pada ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baik di bumi maupun di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa, di dalam dosa kami tidak bisa memahami baik akan firman-Mu. Oleh karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, kami mengerti dan melakukan dalam hidup, dalam kekuatan Tuhan yang bersama dengan kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, sinari setiap kehidupan kami dengan cahaya ilahi-Mu. Bersabdalah karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Efesus pasal 6 pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan yang menjadi nats inti perenungan kita adalah pada ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil dimanapun berada, kita telah membaca bersama firman Tuhan dalam kitab Efesus. Dan tema bagi kita adalah pedang roh. Setiap orang bisa memberi definisi tentang pedang. Dan berikut ini adalah definisi pedang menurut Wikipedia. Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bila panjang. Pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan, jika dibandingkan senjata lainnya, pedang biasanya memiliki prestise lebih atau paling tinggi. Bila pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja. Untuk latihan biasanya pedang kayu yang digunakan. Meski pedang dari kayu yang keras masih juga berbahaya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti sebuah peperangan. Dalam peperangan itu dibutuhkan senjata, bukan saja untuk bertahan, melainkan juga untuk menyerang. Pedang adalah senjata penyerang yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya untuk melawan musuhnya. Pedang roh yaitu firman Allah yang merupakan tema kita di saat ini adalah senjata untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab iblis tidak berdaya ketika menghadapi kuasa firman Tuhan. Menurut Wycliffe, jika perlengkapan senjata rohani lainnya digunakan untuk mempertahankan diri, maka pedang roh adalah satu-satunya senjata yang digunakan untuk menyerang, selain itu juga untuk bertahan. Yesus selalu menanggapi perkataan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Dengan memperkatakan firman Tuhan, iblis dikalahkan dan mundur dari hadapan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus dimanapun berada, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak jarang berhadapan dengan serangan iblis. Iblis tidak hanya menggunakan hal-hal yang tidak rohani, tetapi juga menggunakan
hal-hal yang terlihat sangat rohani dalam kehidupan ini. Bahkan iblis juga bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyesatkan kita dalam perangkatnya yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, kita harus melengkapi diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bukan hanya itu, hidup kita juga harus terpaut dengan firman Tuhan, sehingga setiap pengajaran sesat dari iblis dapat kita lawan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Kenapa kita harus melawannya dengan kebenaran firman Tuhan? Sebab semua perlengkapan senjata Allah diberikan kepada kita bersifat pertahanan kecuali pedang roh yang adalah firman Tuhan. Pedang roh adalah satu-satunya senjata, bukan saja digunakan untuk bertahan atau menangkis serangan iblis, tetapi digunakan juga untuk menyerang, mengalahkan, dan menaklukkan serangan iblis. Jadi dengan pedang roh, kita memasuki daerah musuh atau iblis dan siap untuk mengalahkannya. Dengan pedang roh, kita membuka tempat-tempat yang dikuasai oleh kegelapan menjadi tempat-tempat yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pendengar tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus, kita manusia memang terbatas adanya. Maka supaya firman Tuhan benar-benar berkuasa atas kita dan kita keluar sebagai pemenang dalam peperangan rohani yang dilancarkan oleh iblis, ingatlah juga untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga dalam setiap doa-doa kita. Dalam doa, kita meminta tuntunan Tuhan yang kokoh, yang sanggup meluputkan kita dari roh-roh dunia ini. Akhirnya, ketika pertolongan Tuhan bersama dengan kita, janganlah takut dan janganlah gentar menghadapi peperangan rohani, tetapi lawanlah tipu daya iblis dengan kuasa firman Tuhan. Sebab Injil adalah kekuatan orang percaya. Semakin kita pegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan, semakin kita berdoa mencurahkan isi hati kita dalam setiap pergumulan kita kepada Tuhan, maka Dia adalah sandaran yang paling kuat dalam hidup kita, sahabat terdekat yang selalu akan menopang setiap kehidupan kita. Pegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan, berdoalah selalu. Kuasa Tuhan akan melingkupi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Bapa, Engkau kenal siapa kami. Kami adalah manusia berdosa, lemah dan tak berdaya. Kami juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kami mengaku kepada Tuhan, dalam hidup seringkali kami jauh berlaku setia kepadamu. Terkadang dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, bahkan kuasa kegelapan dalam hidup ini, kami lemah, kami khawatir. Tetapi Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kami. Sempurnakan kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, berkati kami dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Bangsa, negara, dan gereja, janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami taruh seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dunia ini, negara Indonesia, tanah Papua, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen. Seluruh pekerjaan Injil di atas dunia ini, dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua, GKI di tanah Papua, Klasis Yapen Selatan. Kami serahkan seluruh kehidupan pelayanan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan firman, penatua Syamas dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami semua, para pimpinan sinode Klasis, bahkan jemaat-jemaat. Tuhan pimpin kami dalam roda kebenaran dan biarlah pertolongan-Mu menjadi bagian kami. Jauhkan segala pencobaan mara bahaya hingga pada maut, lalu berkati kami Tuhan Allah. Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang merupakan bagian dalam menyatakan firman Tuhan. Tuhan pun memberkati semua kru yang ada. Berikan mereka kekuatan, sukacita, semangat untuk selalu melayani semua kegiatan yang dilaksanakan. Dan biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Lalu secara khusus kami taruh
pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, semua anak-anak Tuhan dalam bidang pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Tuhan memberkati panitia transit yang ada dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, bahkan juga yang ada di dalam jemaat-jemaat. Agar dengan segala persiapan kami memasuki persidangan sinode yang akan berlangsung, kami benar-benar mampu menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik dalam wilayah 4-7 klasis yang ada. Terima kasih Tuhan, kami taruh seluruh kehidupan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sertai dan lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia-Mu tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Injil adalah kekuatan Allah. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pertolongannya akan terus menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.